Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nursalimah Murni dari Prodi Digital dengan NIM 17106222025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Interactivity dan Expertise terhadap Purchase Intention pada Live Shopping dengan Trust sebagai mediasi. Pada latar belakang penelitian, di sini terdapat pengguna internet di Indonesia sebanyak 212 juta jiwa yang mewakili sekitar 74,6% dari keseluruhan populasi. Dari adanya penggunaan internet ini, terjadilah suatu fenomena yaitu salah satu tren belanja online yang semakin populer selama beberapa tahun terakhir dengan berbelanja melalui fitur live streaming shopping yang kini tersedia di berbagai aplikasi e-commerce menurut Chen et al. 2021. Lalu, sebanyak 57% responden memilih Shopee Live dibandingkan fitur serupa di platform lainnya, di e-commerce lainnya. Dari tingginya dominasi ini, tingginya angka ini dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pengguna yang cukup tinggi terhadap layanan dari Shopee. Nah, Shopee ini menjadi salah satu platform belanja daring yang digemari konsumen karena menghadirkan fitur-fitur yang interaktif dan juga seiring berkembangnya Shopee, aplikasi Shopee ini juga membuat fitur terbaru yaitu Shopee Live, di mana Shopee Live ini memudahkan penjual untuk memberitahu pada konsumen bahwa barang-barangnya ini tersedia seperti itu. Lalu dari sini adanya sebuah masalah di mana sebanyak 16% penurunan tingkat pembelian melalui live shopping, di mana mengalami penurunan sebesar 16% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Lalu kondisi ini mengungkap adanya kesenjangan antara harapan terhadap efektivitas live shopping dan kenyataan efektivitas live shopping yang dihadapi, terutama dalam memenuhi kepuasan pembelian konsumen. Lalu pada research gap di latar belakang ini, yaitu ada dua, ada gap faktual yang mana maraknya kasus penipuan dan juga ketidakmampuan streamer ataupun host live di dalam live tersebut dalam menjelaskan produk di dalam sesi live shopping di Shopee Live. Lalu hal tersebut dapat menciptakan risiko tinggi yang belum banyak dikaji secara ilmiah. Lalu research gap secara konseptualnya adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan interactivity, expertise, dan juga trust terhadap purchase intention dalam konteks live shopping. Maka dari latar belakang tersebut, saya rumuskan pertanyaan penelitian yaitu apakah interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention di Shopee Live? Apakah expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention di Shopee Live? Yang ketiga, apakah interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention di Shopee Live? Dan keempat, apakah expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention di Shopee Live? Dan kelima, apakah trust berpengaruh positif terhadap purchase intention di Shopee Live? Yang keenam, apakah interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust di Shopee Live? Yang ketujuh, apakah expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust di Shopee Live? Lalu, maka dari itu, tujuan penelitiannya ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh interactivity terhadap purchase intention. Yang kedua, untuk mengetahui expertise terhadap purchase intention. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh interactivity terhadap trust. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh expertise terhadap trust. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh trust terhadap purchase intention. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengaruh interactivity terhadap purchase intention melalui trust. Dan terakhir ada untuk mengetahui pengaruh expertise terhadap purchase intention melalui trust. Maka dari itu, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis, di mana manfaat teoritisnya
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori perilaku konsumen, khususnya dalam memahami dinamika purchase intention dengan menghubungkan konsep interactivity dan juga expertise dan trust. Pada penelitian ini dapat meningkatkan literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu, untuk manfaat praktisnya kini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk perusahaan atau untuk pemasar, dan penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis perilaku konsumen sehingga nantinya perusahaan dapat memiliki sumber empiris terkait perilaku konsumen dalam pembelian di dalam live shopping. Lalu bagi konsumen, penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor interactivity, expertise, dan trust dalam mempengaruhi purchase intention konsumen di dalam live shopping. Lalu masuk ke bab 2, landasan teori, di mana grand teori yang saya gunakan yaitu grand teori SOR. Penelitian ini menggunakan kerangka teori stimulus organized response atau SOR dari Mahrabian dan Russell 1974, di mana kerangkanya itu terdiri dari stimulus, organism, dan juga respon. Lalu dalam penelitian saya ini, interactivity dan expertise berperan secara stimulus, lalu trust sebagai organism, dan juga purchase intention sebagai respon. Lalu kerangka ini juga bisa membantu pengaruh stimulus terhadap proses internal konsumen sehingga keputusan pembelian. Lalu di sini ada landasan teori dari variabel yang saya gunakan. Yang pertama, interactivity. Menurut Wijayanti dan Esa 2024, mereka menjelaskan bahwa konsep interactivity dimaknai sebagai kapabilitas seseorang streamer untuk saling berbagi dan juga bertukar informasi melalui saluran virtual. Nah, interactivity dalam konsep live shopping ini dapat dimaknai sebagai kompetensi utama seorang streamer dalam menjalani komunikasi dua arah secara virtual untuk membangun hubungan yang responsif dan kedekatan yang dengan audiens selama live streaming berlangsung. Lalu, variabel X2 saya yaitu expertise, di mana expertise di sini menurut Kusniar 2022, expertise ini merujuk pada tingkat pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan seseorang dalam memahami suatu produk dan menyampaikan informasi tersebut secara menyeluruh. Lalu, expertise di dalam live shopping ini bahwa keberhasilan penjualan ini bisa sangat bergantung pada bagaimana informasi produk disampaikan secara jelas dan juga interaktif. Lalu meningkatkan audiens cenderung mengingat di mana audiens ini kan cenderung memprioritaskan expertise streamer sebagai acuan utama dalam memahami kredibilitas produk. Lalu yang kedua ada variable Y yaitu purchase intention, di mana Penagracia et al. 2020 menyatakan bahwa purchase intention adalah bentuk dorongan motivasi yang mencerminkan kesiapan individu untuk melakukan pembelian secara online. Lalu, purchase intention di dalam konteks live streaming ini dijelaskan menurut Kim dan Yin 2022 bahwa purchase intention konsumen dapat dipahami melalui karakteristik interaktif yang memungkinkan mereka membuat keputusan pembelian secara cepat. Lalu ada variabel Z saya yaitu variabel trust, di mana menurut Karikumpu et al. 2022, beliau menjelaskan bahwa mendefinisikan trust sebagai salah satu kondisi psikologi yang mencerminkan keyakinan positif terhadap integritas kompetensi, yakni positif terhadap integritas kompetensi dan juga niat baik pihak lain, disertai dengan kesediaan individu untuk bergantung pada pihak tersebut meskipun berada dalam suatu situasi yang tidak pasti. Next.
Maka dari lalu di sini ada pengembangan hipotesis yang saya kembangkan, yaitu ada 7 hipotesis, di mana yang pertama pengaruh interactivity terhadap purchase intention. Dan jadi interactivity ini memungkinkan audiens memperoleh pengalaman belanja yang lebih dinamis dan juga personal, sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan yang tinggi tersebut juga berpotensi untuk mendorong munculnya niat atau minat untuk melakukan pembelian. Lalu ini menurut Song dan Liu 2021. Maka dirumuskan hipotesis satu, yaitu interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention. Yang kedua ada pengaruh expertise terhadap purchase intention, di mana ketika audiens menilai streamer sebagai sumber informasi yang kredibel, maka mereka lebih cenderung mengikuti rekomendasi yang diberikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan purchase intention. Lalu maka dirumuskan hipotesis kedua, yaitu expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention. Yang ketiga, pengaruh interactivity terhadap trust, di mana interactivity yang terjadi secara aktif dan juga aktivitas dalam live shopping berperan penting dalam membangun trust terhadap streamer. Lalu dapat dihipotesiskan bahwa hipotesis 3, interactivity berpengaruh positif terhadap trust. Lalu yang keempat, pengaruh expertise terhadap trust, di mana expertise juga mencerminkan tingkat pengetahuan, kompetensi, dan juga pengalaman dalam suatu bidang yang berkontribusi dalam membangun trust. Lalu dapat dirumuskan bahwa hipotesis 4, yaitu expertise berpengaruh positif terhadap trust. Yang kelima, ada pengaruh trust terhadap purchase intention, di mana trust merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh dalam mendorong purchase intention, terutama pada kondisi yang penuh tidak kepastian saat pembelian secara online. Maka dapat dirumuskan hipotesis 5, yaitu trust berpengaruh positif terhadap purchase intention. Lalu yang keenam, pengaruh interactivity terhadap purchase intention melalui trust, di mana interactivity yang tinggi dapat meningkatkan trust, dan trust yang tinggi pula dapat meningkatkan purchase intention, sehingga trust menjadi mekanisme yang menjelaskan hubungan antara interactivity dan juga purchase intention. Lalu dirumuskan bahwa hipotesis 6, interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust. Lalu yang terakhir, hipotesis 7, di mana pengaruh expertise terhadap purchase intention melalui trust, di mana expertise yang diperlihatkan oleh streamer akan meningkatkan trust penonton. Dan selanjutnya, peningkatan trust tersebut akan memicu purchase intention. Ketika trust pada expertise telah membangun, maka penonton akan mempercayai streamer sebagai filter ahli untuk mengurangi informasi berlebih dan menghemat waktu dalam pencarian. Maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis 7, yaitu expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust. Berikut ada kerangka teori penelitian yang saya kembangkan, di mana H1, hipotesis 1, yaitu interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention. H2, hipotesis 2, expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga, interactivity berpengaruh positif terhadap trust. Lalu yang keempat, expertise berpengaruh positif terhadap trust. Lalu hipotesis 5, yaitu trust berpengaruh positif terhadap purchase intention. Lalu yang hipotesis ke-6, di mana interactivity berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust. Lalu yang ketujuh, expertise berpengaruh positif terhadap purchase intention melalui trust. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada di bab 3, metode penelitian, di mana waktu penelitian ini dilakukan selama periode September 2025 hingga Januari 2026. Lalu tempat penelitian ini di mana saya mengambil tempat penelitian, yaitu konsumen Shopee yang berniat melakukan pembelian pada live shopping berdomisili di DKI Jakarta. Lalu desain penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner. Di sini populasi yang saya teliti, sampel dan populasi, di mana populasi yang akan saya teliti adalah pengguna internet yang mengakses platform live streaming. Sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, responden berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, responden merupakan pengguna aplikasi Shopee selama kurang lebih dari 3 bulan. Yang keempat, responden pernah menonton sesi live shopping di platform Shopee. Lalu yang keempat,
responden yang berniat melakukan pembelian pada live shopping di platform Shopee. Lalu menurut Health et al. 2019 menyatakan bahwa jumlah sampel idealnya dalam penelitian multivarian adalah minimal 5 hingga 10 kali jumlah indikator yang digunakan. Sehingga di mana indikator yang saya gunakan adalah 20 lalu dikali 7 yang dapat hasil 140. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 140 responden. Lalu, pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan skala Likert 6 poin dengan retan skor 1 hingga 5, di mana skala Likert 6 poin ini menciptakan hubungan skala yang dinamis dan juga skala positif dan juga negatif dari opsi-opsi yang ada. Skala ini meminimalisirkan risiko yang terikat dengan opsi netral yang menggambarkan jawaban ragu-ragu dari responden. Menurut Eleguen et al. 2024. Lalu penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner daring melalui platform Google Form yang disebarkan pada pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya, berikut adalah pengembangan instrumen yang saya gunakan. Yang berikut adalah yang gambar pertama merupakan interactivity, di mana itu adalah variabel X1 saya. Yang kedua ada expertise, variabel X2 saya. Yang ketiga ini ada trust sebagai variabel mediasi dan juga ada purchase intention sebagai variabel Y saya. Baik, selanjutnya masuk lagi ke metode penelitian, di mana teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan penelitian ini menggunakan teknik analisis data structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan partial least square PLS menggunakan software Smart PLS 4.0. Lalu di dalam Smart PLS ini saya akan menguji dua pengukuran, yaitu model pengukuran dan juga model struktural. Mana outer model atau model pengukuran ini gunanya untuk memastikan indikator apakah benar-benar dapat mengukur variabel. Dan di dalam outer model ini, saya menguji 3 pengujian. Yang pertama ada convergent validity, di mana gunanya untuk melihat apakah indikator dalam suatu variabel konsisten untuk mengukur variabel yang sama. Lalu di mana nilai outer loading-nya itu adalah 0,7 dan average varian extend-nya adalah 0,5, ambang batasnya 0,5. Lalu yang kedua ada diskriminan validity. Untuk diskriminan validity ini untuk menguji apakah setiap indikator sesuai dengan variabelnya sendiri dan tidak tercampur dengan variabel lainnya. Diskriminan validity ini menggunakan Cornell-Lake-Cation. Lalu yang ketiga ada reliabilitas, di mana gunanya untuk menilai konsistensi dari suatu indikator dalam suatu variabel dengan menggunakan composite reliability dan juga converge alpha-nya itu bernilai lebih dari 0,7 atau ambang batasnya 0,7 dan average varian extend-nya itu AV-nya yaitu ambang batasnya 0,5 dan lebih besar dari 0,5. Jika semua teruji, jika semuanya positif, maka artinya alat ukurnya valid dan juga reliable. Maka dapat lanjut ke tahap inner model, di mana inner model ini gunanya untuk memeriksa hubungan antar variabel termaksud pengaruh langsung dan juga efek mediasi. Lalu di sini saya menggunakan dua pengujian, yaitu koefisien determinasi atau R-square, di mana R-square ini menunjukkan seberapa besar setiap variabel menjelaskan variabel pembelian
pembelian dengan nilai 0,7 model kuat dan juga 0,5 moderat. Dan nilainya 0, di mana 0,7 ini dinilai modelnya itu kuat, lalu nilai 0,5 modelnya moderat dan juga 0,25 modelnya dinilai lemah. Lalu ada predik predictive relevance atau Q-square, di mana gunanya untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi data. Dalam nilai Q, di mana nilai predictive relevansi ini lebih dari 0 untuk menunjukkan model yang baik. Lalu yang ketiga, lalu ada pengujian hipotesis, di mana uji path koefisien dengan bootstrapping untuk mengetahui arah dan juga kekuatan pengaruh antar variabel. Hubungan dapat dikatakan signifikan jika T estetik lebih dari 0,96 ataupun p-value-nya kurang dari 0,05. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik responden, di mana mayoritas responden dalam pernyataan ini adalah perempuan dengan persentase 67,8%, yang menunjukkan bahwa pengguna Shopee Live dalam penelitian ini lebih banyak dinominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan selanjutnya, responden dinominasi oleh kelompok usia 21 tahun hingga 25 tahun dengan persentase 70,6% yang merupakan kelompok usia aktif dalam penggunaan media digital dan juga e-commerce. Selanjutnya, domisili responden sebagian besar berada di Jakarta Barat dengan persentase 31,8%, diikuti Jakarta Selatan 28,4%, dan Jakarta Timur 26,1%. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa persebaran pengguna Shopee Live cukup merata di daerah DKI Jakarta. Lalu, mayoritas responden memiliki penghasilan dengan rata-rata 1 juta hingga 4.999.000, yang mana dengan persentase 44,5%, yang mana hal ini menunjukkan bahwa dominasi konsumen dengan tingkat pendapatan yang menengah. Lalu, status pekerjaan responden didominasi oleh pegawai ataupun karyawan dengan jumlah 50,2%. Maka secara umum responden penelitian didominasi oleh perempuan berusia 21 hingga 25 tahun, berdomisili di DKI Jakarta, berpenghasilan menengah dan berstatus bekerja, sehingga relevan untuk menambahkan perilaku konsumen dalam pengguna Shopee Live. Lalu untuk outer model, di sini outer model atau model pengukuran outer model adalah pengujian untuk menilai validitas dan juga reliabilitas indikator terhadap variabelnya. Yang pertama ada uji validitas, di mana uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa item pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti. Yang pertama dilihat dari nilai konvergen validitas, di mana konvergen validitas adalah nilai yang mencerminkan seberapa kuat hubungan antara item pertanyaan dengan variabel yang diukurnya, dengan nilai batas minimumnya adalah 0,7, baiknya di atas 0,7. Pada penelitian ini, nilai autoloading penelitian yang sudah dilakukan, di mana nilai autoloadingnya itu di atas 0,7, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator pada variabel interaktivitas, keahlian, dan kepercayaan pada streamer, serta niat beli dinyatakan valid secara konvergen serta layak digunakan untuk analisis lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Lalu, ada diskriminan validitas, di mana nilai akar AV gunanya untuk memastikan bahwa suatu variabel benar-benar berbeda dengan variabel lainnya. Dengan kriteria nilai AV harus lebih besar dibandingkan seluruh toleransi dengan konstruk lainnya. Pada hasil uji data yang sudah dilakukan, di mana nilai konstruk kuadrat AV lebih besar dibandingkan dengan konstruk
korelasi konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh validitas determinan variabel dapat diterima karena masing-masing variabel memiliki akar kuadrat AV yang lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk memastikan bahwa item pertanyaan konsisten jika dilakukan secara berulang kali, atau untuk mengukur untuk mengukur suatu konstruk dapat mengukur variabelnya secara konsisten. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pertanyaannya fokus dalam mengukur variabel yang sama. Pada nilai reliabilitas pada penilaian ini, seluruh konstruk memenuhi kriteria dengan kelompok alfa dan composite reliability-nya di atas 0,7 dan serta alpha-nya di atas 0,5, sehingga instrumen dinyatakan valid dan dapat reliable dan analisis dapat dilanjutkan ke inner model. Selanjutnya ada inner model, di mana inner model ini saya menggunakan pengujian collinearity diagnosis, predictive relevance, dan coefficient of determination. Yang pertama ada collinearity, di mana uji koliniaritas ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear yang terlalu kuat antar variabel dalam model penelitiannya. Pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa seluruh nilai berada jauh di ambang batas di atas ambang batas 5, sehingga model bebas dari masalah multikolonialitas. Dan estimasi koefisien jalurnya dapat diinterpretasikan secara valid dan juga reliable. Selanjutnya ada predictive relevance atau chi-square, di mana chi-square ini nilainya harus di atas 0, yang artinya model juga memiliki relevansi prediktif terhadap konstruk endogen, di mana bisa dilihat model strukturalnya ini mampu memberikan prediktif yang cukup akurat terhadap kedua konstruk endogen. Lalu ada R-square atau coefficient of determination, di mana nilai R kedua konstruk ini berada dalam kategori moderat, sehingga model struktural memiliki kemampuan yang baik terhadap variabel endogennya. Selanjutnya, uji hipotesis, di mana pada uji hipotesis ini seluruh hubungan pada pengaruh langsung, indirect, di mana hubungan langsung ini terbukti positif dan signifikan dengan tes statistik itu lebih dari 1,96 dan juga p-value-nya itu di atas 0,05, di mana interaktivitas dan keahlian sama-sama dapat mendorong niat beli secara membangun, serta dapat membangun kepercayaan kepada streamer dengan interaktivitas menunjukkan pengaruh terkuat terhadap kepercayaan, dengan nilai dan juga kepercayaan pada streamer menjadi variabel yang paling kuat memenuhi niat beli secara langsung, serta menegaskan peran sebagai faktor kunci dalam mendorong keputusan pembelian pada e-commerce. Untuk pengaruh tidak langsungnya, di mana kepercayaan pada streamer ini terbukti memediasi hubungan antara interaktivitas maupun keahlian dengan niat beli, sehingga interaktivitas dan keahlian tidak hanya berpengaruh langsung terhadap niat beli, tetapi juga memperkuat pengaruhnya secara tidak langsung melalui kepercayaan yang terbentuk terhadap streamer. Secara keseluruhan, seluruh hipotesis dari hipotesis 1 hingga hipotesis 7 dinyatakan diterima
baik interaktivitas maupun keahlian pada streamer serta niat beli pada Shopee Live. Kepercayaan kepada streamer juga terbukti sebagai faktor kunci yang memperkuat pengaruh interaktivitas dan keahlian dalam mendorong niat beli konsumen. Selanjutnya, untuk prototype output, yang pertama saya mengimprove layout dari Shopee Live, yang mana saya membuat lebih sederhana agar uh, penonton bisa lebih fokus dalam me bisa lebih fokus untuk menonton pada saat host sedang menjelaskan produknya. Saya mengimprove bagian kartu produk di sebelah kiri serta badge misi nonton serta juga memperbaiki icon-icon aksi yang ada di bawah. Selanjutnya saya juga mencoba untuk menambahkan fitur saran pertanyaan cepat, di mana fitur ini tuh menghadirkan rekomendasi pertanyaan di kolom chat seperti spill atas etalase nomor 1, lalu pertanyaan seperti serumnya dipakai pagi atau malam atau lainnya, di mana user bisa memilih teksnya dan teksnya itu akan otomatis terisi dan tetap dapat diedit sebelum dikirim. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh interaktivitas dan keahlian terhadap niat beli konsumen pada fitur Shopee Live melalui kepercayaan pada streamer sebagai variabel mediasi terhadap 210 responden pengguna Shopee Live di DKI Jakarta, di mana seluruh hipotesis dinyatakan diterima. Lalu implikasi penelitian, di mana penelitian ini memperkuat relevansi teori SOR dalam menjalankan dinamika perilaku konsumen pada live shopping e-commerce. Interaktivitas dan keahlian streamer berperan sebagai stimulus eksternal yang mempengaruhi kepercayaan sebagai organisme yang pada akhirnya akan menghasilkan respon berupa niat beli. Lalu temuan bahwa keahlian berdampak positif terhadap niat beli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan, memperkaya pemahaman tentang peran mediasi kepercayaan dalam hubungan antara karakteristik streamer dan keputusan konsumen sekaligus dapat membuka peluang eksplorasi lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya. Untuk implikasi praktis, di mana dapat melatih streamer dengan kemampuan komunikasi dua arah yang lebih responsif seperti saat sesi tanya jawab berlangsung, lalu juga bisa memberikan pelatihan produk yang mendalam pada streamer sebelum sesi live, dan juga agar bisa menjaga integritas, kejujuran, dan konsistensi informasi selama siaran sebagai prioritas utama. Selanjutnya, keterbatasan penelitian di mana ruang lingkup hanya mencakup pengguna Shopee Live di DKI Jakarta, sehingga generalisasi ke wilayah ataupun platform lain perlu dilakukan hati-hati. Selanjutnya, pengumpulan data yang bersifat self-report, yang mana hal ini melalui kuesioner daring sehingga berpotensi memunculkan bias persepsi responden. Lalu, model yang digunakan hanya mempertimbangkan interaktivitas dan keahlian, sementara ada banyak faktor lain seperti daya tarik streamer, lalu kualitas konten, reputasi platform, dan juga harga produk yang belum dimasukkan. Selanjutnya, ada desain penelitian bersifat cross-sectional, di mana hal ini tidak dapat memungkinkan pengamatan perubahan perilaku konsumen secara longitudinal. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke DKI Jakarta atau membandingkan antar kota besar di Indonesia, lalu juga bisa menambahkan variabel lain seperti daya tarik streamer, kualitas konten, ataupun reputasi platform serta
dapat menggunakan desain longitudinal untuk mengamati perkembangan kepercayaan dan juga niat beli dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bagi pelaku usaha, bisa secara konsisten mengevaluasi kualitas interaksi selama siaran dan menjadikan kepercayaan konsumen sebagai tolak ukur keberhasilan jangka panjang, bukan hanya sekedar angka penjualan sesaat, serta memprioritaskan pelatihan produk yang struktur dan berkelanjutan bagi penggemar. Sekian presentasi dari Kak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.